Hai, Sobat DPU PKP Kabupaten Ponorogo. Hari ini, Rere, luar biasa di acara kolaborasi lintas stakeholder. Dan hari ini oleh DPU PKP Kabupaten Ponorogo dalam penanggulangan sampah berkelanjutan serta optimalisasi kinerja pengelolaan sampah dari klaster TPS 3R dari Kabupaten Ponorogo. Dan hari ini, Rere nggak sendirian nih, Sobat. Hari ini ada yang pertama yang paling cantik, kita shoot yang sebelah sini. Halo kakak, ini ada Kak Mika Yuanita STMT. Boleh say hello dulu sama kamera? Hai. Nah sebelahnya ini walaupun ibunya sudah mulai lesu lemah ya bu ya, kayaknya capek ya bu ya hari ini ya. Nggak apa-apa, kita sapa dulu, ada Ibu Dwi Puspitorini STMT. Boleh say hello dulu? Iya halo. Kenapa ibu dada begini? Tangan satu atau dua? Satu aja. Nah sebelahnya ada Kak Amelia Pratama. Nah ini dia, ini the most beautiful in the world katanya suaminya tadi ya teman-teman. Nah yang bapak satu ini memang agak lemah lembut ya, tapi saya nggak tahu sebenarnya dalamnya seperti apa. Ini ada selamat pagi, salah nih, assalamualaikum bapak. Saya kayaknya harus assalamualaikum ya kalau sama bapak, kayaknya terlihat seperti religius begitu ya pak. Assalamualaikum, ini dari Bapak Kepala Desa Pelunturan. Boleh say hello dulu Bapak? Ini ada Pak Dwi Bintoro tuh kan, juga awalnya assalamualaikum ya Kak Mika ya. Nah sebelahnya itu ada Mas Ganteng Babang Tamfan. Ada Mas Nanang, boleh dada dulu. Nah boleh yang di studio kita tepuk tangan dulu kepada semua teman-teman yang ada di sini. Luar biasa. Yuk, gimana kabarnya semua Bapak Ibu? Bisa jawab bareng-bareng 1, 2, 3? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah begitu itu jawabannya luar biasa. Kita ke Bapak Nanang dulu ya, yang paling muda ya, Mbak Mika, Bu Dwi, Mbak Amel, Pak Dwi sebentar ya. Kita komunikasi dulu sama Pak Nanang. Halo Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cinta Indonesia Bapak ya? Alhamdulillah. Hari ini kita pakai batik. Pakai batik ya, pakai dress code batik ya Pak ya, walaupun hari Selasa ya Pak. Biasanya hari Kamis ya Pak. Itu kalau untuk teman-teman ya yang formal ya, tapi tetap kalau hari batik tuh hari Senin sampai Sabtu mau dipakai pun cocok ya Pak Nanang ya. Boleh kita say hello dulu sama Pak Nanang dari Wonoketro ya, salah satu desa di kecamatan Jetis Ponorogo ya. Pak Nanang hari ini luar biasa karena pertanyaan yang paling banyak kayaknya Pak ya. Boleh ya Pak, kita dari nomor 1 dulu. Pak Nanang ini kalau misalkan sebagai salah satu desa yang menerima bantuan program DAK bidang sanitasi tahun anggaran 2022 pembangunan TPS 3R, gimana ini Pak ngawalin pengoperasian TPS 3R tuh Pak? Iya, Mbak Dere dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk di pertanyaan Mbak Dere tadi, boleh terima kasih kepada pemerintah yang sudah ikut peduli dalam penyelesaian masalah sampah khususnya di Desa Wonoketro. Kebetulan Desa Wonoketro itu sudah mengawali mengelola sampah sejak tahun 2019. Ya, dari 2019 kita sudah mengawali, hanya saja kita pengelolaannya masih berbasis kemasyarakatan biasa. Jadi masih sederhana sekali lah kita pengelolaannya. Kemudian semakin hari, sampahnya kita peminatnya semakin banyak yang ikut ke situ. Akhirnya timbul permasalahan di situ. Nah, kemudian kita coba komunikasi dengan pemerintah desa dan juga instansi-instansi terkait. Alhamdulillah pada tahun 2022 kita dapat bantuan dari daerah sanitasi untuk dibangunkan TPS 3R. TPS 3R di Desa Wonoketro ya Pak ya? Di Desa Wonoketro sama itu. Kemudian kebetulan saya ditunjuk untuk sebagai ketua KPP-nya. Nah untuk mengawali itu Mbak, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah itu di TPS 3R, kita awalnya tetap permasalahan utama dalam pengelolaan itu ada SDM-nya. Iya, karena kita berhubungannya dengan masalah sampah. Non sewu ya, kalau sampah itu dalam tanda kutip orang menganggapnya sesuatu yang sampah. Bagaimana kita menjelaskan sampah ya tetap sampah. Tetap sampah ya Pak ya. Itu jadi masalah tersendiri untuk kita cari SDM-nya. Nah, kemudian kita karena sudah proses dari awal mulai dari 2019 kita semacam membentuk teman-teman, kita bentuk seperti relawan. Jadi ada beberapa pemuda yang memang punya
perhatian terhadap lingkungan khususnya masalah sampah itu kita rekrut kembali, meneruskan dari perjalanan sebelumnya untuk mengelola TPS 3R. Ya itu kita awali dari situ. Kemudian berjalannya waktu kita juga komunikasi dengan pemerintah desa khususnya untuk menyelesaikan permasalahan di operasional, karena permasalahan kedua yang muncul ketika SDM sudah ada itu adalah masalah operasional. Operasional ya Pak ya. Nah, perannya Bapak itu sebagai Ketua KPP itu gimana Pak? Ngelolanya KPP Wonoresik ya Pak namanya? Sehari-harinya kayak gitu gimana Pak? Gini Mbak Desi, kalau dalam keseharian kita tidak seideal struktur kepengurusan di organisasi-organisasi lainnya, karena kita urusannya masalah sampah. Sepertinya kalau saya dibilang sebagai ketua KPP itu posisinya tinggi sebagai direkturnya dan sebagainya. CEO ya. Tapi karena kita itu meng-IO masalah sampah ya mau nggak mau kita tetap terjun setiap hari di persampahan ini. Di luar itu juga secara manajerial kita tetap menempatkan diri sebagai ketua pengelola. Jadi ya menata bagaimana semua bagian-bagian itu berjalan dengan maksimal. Nah kira-kira kalau satu hari itu berapa, istilahnya kalau sampah tuh ngitungnya bagaimana ya Pak ya? Volumenya tonase. Tonase ya? Satu hari? Kurang lebih saja. Jadi kalau di Desa Wonoketro itu kebetulan mulai kita berjalan itu kan 2023 awal kemarin. Nah itu awalnya kita cuma di kisaran 1,5 sampai 2 ton. 1,5 sampai 2 ton sampah. Kita mengumpulkan sampahnya 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali. Ya. Nah ternyata semakin berjalannya waktu desa-desa lain juga punya problem yang sama. Mereka tidak bisa ngelola sampahnya. Kita gabung di Wonoketro. Sampai hari ini kurang lebih sampai 4 mungkin. 4 ton, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah kalau dilihat persentase dari sampah 2 sampai 4 ton itu yang bisa terolah kira-kira berapa persen? Gini Mbak, kalau masalah persentase kita tidak bisa detail ya. Karena kebetulan permasalahan persentase pengelolaan itu kita terkendala di masalah peralatan dan SDM. Peralatan dan SDM. Semakin canggih peralatan yang kita pakai, kita gunakan tentunya akan mengurangi jumlah SDM. Sedangkan hari ini kita peralatannya masih seadanya, standar dari bantuan kemarin itu. Kemudian SDM kita pun juga terbatas karena hubungannya dengan operasional. Balik lagi operasional ya Pak. Jadi pengolahannya cuma ya kalau kita persentase mungkin sekitar 60% Mbak yang bisa kita olah sementara ini. Secara persentase 60% dari 2 sampai 4 tonase setiap 2 hari sekali tadi. Di luar itu ya jadinya residu. Residu ya Pak ya. Nah kalau misalkan niat untuk semakin mengembangkan TPS-nya itu sudah ada niat, kalau orang muslim kan biasanya niat dulu ya Pak ya. Tapi nanti asalnya di lapangan seperti apa kita nggak tahu. Niatnya seperti apa ada? Kalau niat insya Allah kita sudah nata dari awal sebelum berangkat itu Mbak. Sudah tertata dari awal. Kita simulasinya di sini sudah kita. Cuma kita kalau niat saja tanpa kita tuangkan dalam program itu kan di awang-awang kita. Jadi niat pengembangan ada ya Pak? Iya, niat kita itu bulat Mbak. Kalau bisa sesuai dengan jargon kita. Jadi sampah yang sebelumnya menjadi masalah itu kalau bisa sampah itu menjadi berkah masyarakat kita. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang di studio, luar biasa. Sampah yang jadi masalah akan menjadi sampah yang menjadi berkah ya Pak ya, luar biasa. Nah kendalanya yang dihadapi tetap operasional tadi ya Bapak ya. Selain itu mungkin ada operasional. Yang kedua kesadaran masyarakat. Itu sudah menjadi masalah yang umum di masyarakat kita. Kesadaran untuk mengelola sampah dengan baik itu kesadaran masih minim sekali di masyarakat kita. Nah kalau misalnya TPS-nya 1, itu apakah memang sudah seluruh desa Wonoketro di tempat itu? Atau ada desa lain yang ikut numpang begitu Pak? Betul, ya. Jadi volume sampah kita itu jadi peningkatannya drastis itu karena awalnya kita konsep itu untuk melayani satu desa kita dulu. Tapi ternyata dari desa-desa sebelahan itu juga mereka juga bingung untuk mengolah sampahnya, akhirnya ikut titip di Wonoketro. Tidak semuanya, hanya sebagian saja. Apakah dikelola Pak untuk pengambilan sampahnya dari desa Wonoketro? Iya, kalau kita programnya itu penjemputan sampah setiap 2 hari sekali.
2 hari sekali. Untuk warga masyarakat yang ikut di kegiatan pengolahan sampah itu tinggal menaruh sampahnya di depan rumah saja. Oh begitu, Ya, nanti 2 hari sekali akan diambil. Sekali nanti petugas kita akan keliling menggunakan armada, termasuk armada yang bantuan dari dinas kemarin kita pakai untuk boleh. jemput sampah. Dari jemput sampah itu ya Pak ya. Nah kalau misalkan dukungan dari berbagai pihak banyak ya Pak ya. Kalau sudah ada ya. Dukungan yang jelas Mbak, karena kebetulan kita berada di wilayah pemerintahan desa. Oke. Yang paling utama tetap kita kalau ada apa-apa sambatnya juga tetap ke desa. Sambatnya tetap ke desa ya. Yang paling utama kita sampai ke desa. Termasuk untuk kegiatan awal kemarin itu kita sudah menghitung kekuatan kita dengan jumlah pemasukan kita yang sekarang itu kita bertahan berapa bulan. Oke. Nah, akhirnya kita sampaikan hal itu kepada desa, Pak, kalau kita kekuatannya cuma dari sumber ini saja, kita tidak mungkin bertahan survive sampai 1 tahun ke depan. Jadi mohon untuk dibantu bagaimana bisa bertahan 1 tahun ke depan dan kemudian tahun-tahun berikutnya tetap berlanjut ya. Oke, ini teman-teman sobat ya DPU PKP Ponorogo, nanti apabila ada yang mendengar aspirasi dari Bapak, mungkin nanti bisa langsung diperbantukan ya Pak ya. Boleh, terima kasih, harapan dan doa semoga lancar Bapak ya, berkah selalu yang tadi menjadi jargon juga diberikan kelancaran ya Bapak. Tadi apa jargonnya Bapak, bisa diulangi? Sampah yang menjadi masalah dirubah menjadi berkah. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Nanang. Terima kasih. Ini Ketua KPP TPS 3R Wonoresi. Wonoresi itu dukuh. Wonoresi itu nama saja. Oh, nama saja ya. Wonoresi itu nama. Desa Wonoketro. Oh, dari Wonoketro ya. Wonoresi, Wonoketro, Jetis, Ponorogo. Nah, kita ke Bapak yang tadi sudah saya bilang religius. Assalamualaikum. Sehat Pak Dwi ya. Tadi kesini dari jam berapa Pak? Dari tadi ya Pak ya mestinya. Bareng sama saya ya Pak ya. Nanti pulang bareng ya Pak. Nah ini sepertinya tadi dari Wonoketro kita ke Pulung dulu. Dari Jetis ke Pulung sebagai desa pemenang lomba desa STMB tingkat provinsi. Wah, boleh tepuk tangan dulu yang di studio. Oke. Ini bisa diceritakan Pak terkait yang sudah dilakukan untuk pelunturan begitu Pak, monggo. Iya, sebelumnya terima kasih kami ucapkan terutama ke DPU PKP ya, melalui awalnya gini, jadi pelunturan itu di tahun sebelum 2017 sangat kekurangan air, sangat kekurangan air bersih. Jadi dalam sehari semalam untuk air bersih itu ada sumber itu jatahnya cuma 1 ember. 1 ember kecil itu 1 hari semalam. Kalau lewat pas gilirnya itu enggak mengalirkan, ya sudah nanti 2 hari 2 malam itu 1 ember dapatnya itu sampai tahun 2017 problem itu. Alhamdulillah ketika tahun 2017 itu ada program Pamsimas 3. Mohon maaf Pak, Pamsimas. Pamsimas 3 itu untuk air minum. Air minum. Yang masyarakat untuk air bersih. Dan alhamdulillah pelunturan mereka dipercaya untuk mendapatkan itu dan mengelolanya. Di awal tahun 2017 itu masih sangat kurang karena sumur cuma 1 waktu itu. Akhirnya kita mengajukan lagi dan beliau di sini ada Mbak Yeti. Bu Yeti itu selalu ini untuk mendampingi ya Pak ya. Terima kasih Bu Yeti. itu awalnya. Terus berlanjut di tahun 2019 kita dipercaya lagi untuk mengelola Pamsimas. Oh ya Mbak, untuk awalnya di tahun 2017 itu program Pamsimas itu ditawarkan ke desa-desa, tidak ada yang mau Mbak. Karena ada sharing ya, karena sharing dananya itu besar, sharing dana dan sharing tenaga. Makanya waktu itu ditawarkan cuma 6 desa kalau nggak salah. 6 desa ya Pak. Tahun 2017. Tapi karena pelunturan itu sangat kekurangan air, maka kami selaku pemerintah desa mengambil kebijakan kita harus mengambil ini. Dan pada waktu itu masih blank, ini berhasil apa tidak tentang pengambilan air bersih ini. Dan alhamdulillah itu bisa diambil, masih mencukupi sekitar 100 SR awalnya di tahun 2017. Kemudian 2019 kita ngebor lagi sampai 2021, 2022 kita dapat lagi
Sampai sekarang sudah ada 6, alhamdulillah 6 sumur Mbak. 6 sumur alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu, luar biasa Desa Pelunturan. Luar biasa. Dan pelanggannya sekarang sudah 500 SR. 500 SR sampai sekarang. Nah, untuk desa STBM Mbak, STBM itu kan sanitasi total berbasis masyarakat. Ya. Ternyata kuncinya adalah di air bersih itu. Karena sanitasi total, kalau sanitasi itu berarti kan air bersihnya dulu. Air bersihnya dulu. Ada di situ mungkin yang ODF, program-program itu kan ODF. Tapi kalau dia ada air untuk menyiram, ODF itu buang air besar sembarangan Mbak. Oh iya. Itu harus bebas itu. Iya benar. Salah satu pilarnya di STBM kan itu. Kalau tidak ada air kan tidak ada kebersihan di situ. Makanya ini air ini menjadi awal dari pelunturan untuk menjadi desa STBM. Air bersih ini. Kemudian di tahun 2019 kita oleh Dinas Kesehatan dijadikan desa ODF, desa bebas buang air besar sembarangan. Jadi ada keterkaitan dari Dinas PU sama Dinas Kesehatan, ada keterkaitan. Nah, ini STB. Kemudian kita di tahun 2022 kemarin kita diajukan lagi untuk mengikuti lomba desa STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat, dan alhamdulillah Pelunturan dapat juara. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian di STBM tidak hanya air bersih dan buang air besar. Ternyata di situ ada penilaian khusus juga tentang pengelolaan sampah di lingkungan. Iya, di desanya itu juga menjadi faktor atau penilaian yang besar untuk menjadi salah satu desa STBM tadi. Oke, Pak Dwi Bintoro, Pak nggih. Kalau misalnya bank sampah itu sejak kapan Pak berjalan di Desa Pelunturan? Kalau bank sampah kita masih baru Mbak. Jadi di awal 2023. Tepatnya mungkin di bulan April kalau nggak salah. Kalau nggak April, Mei. April 2023. Iya, kita merintis sejak tahun 2021. Seperti saya sampaikan tadi, kita motivasi BPUPKK kan nggak berhasil. Gitu ya. Karena di situ masih belum kelihatan hasilnya lah. Belum kelihatan hasilnya ya Pak. Makanya ketepatan di tahun 2023 kita diajukan untuk menjadi Kampung Berseri. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini satu-satunya yang diajukan. Ponorogo Mbak. Ke tingkat provinsi, dan alhamdulillah kemarin kita menjadi Kampung Berseri dari penghargaan dari provinsi. Nah, setelah itu kita dimotivasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk membentuk bank sampah. Bank sampah. Akhirnya kita bermusyawarah dengan BUMDes, Mbak. Bank sampah ini atau unit kegiatan pengelolaan sampah ini menjadi salah satu unit usaha di BUMDes. Jadi masuk KBRI-nya di BUMDes untuk akta notarisnya. Oh gitu. Ya, makanya di desa kami itu untuk pengelolaan sampah itu menjadi salah satu kegiatan. Salah satu kegiatan di BUMDes. Itu dengan alasan nanti ketika pengelolaannya mungkin seperti disampaikan Pak Wonoketro tadi ada masalah dan membutuhkan dana, dari desa itu ada payung hukum yang jelas untuk memberikan dana, taruhlah dana desa ke pengelolaan sampahnya. Itu untuk. Gitu ya. Jadi masih awal Mbak. Dan untuk SDM yang kita himpun itu dari Karang Taruna, dan alhamdulillah kemarin bisa jalan walaupun sekarang masih 4 Mbak, masih 4. Untuk pengambilan sampahnya kita masih tiap minggu. Masih tiap minggu. Jadi 1 bulan itu 4 kali, dan kita gaji juga dari pengelolaan sampah itu dulu. Kita gaji mereka, tetapi untuk pengelolaan dana
pembelian sampah dari masyarakat, pengumpulan sampah itu kita kasih modal. Dari desa, dari dana desa itu. Berarti kontribusi dana desa sangat membantu begitu. Sangat membantu, karena kalau di desa sumbernya ya cuma dari dana desa itu Mbak yang bisa kita alokasikan ke sana. Begitu. Berarti dari pemerintah desa juga mensupport kegiatan tersebut ya Bapak? Iya, kalau enggak disupport nggak berjalan ya Pak ya? Gitu ya. Bank sampah itu biasanya berarti ngambil sampah 2 minggu sekali, diambil langsung dapat tabungan begitu? 1 minggu Mbak. 1 minggu sekali, langsung dibuat tabungan seperti itu, berupa uang begitu Pak? Atau seperti apa? Jadi nanti ditimbang. Ditimbang dahulu. Ditimbang. Lalu ditabung. Begitu. Untuk proyeknya, untuk tahun 2023 ini sementara ini kita masih sekitar 40 pelanggan Mbak. 40 kepala produsen sampah ini masih kita sekitar 40. Nanti targetnya di tahun 2023 ini mungkin dalam kurun setahun nanti kita sampai 100 pelanggan. Itu tiap minggu kita ngambil di masing-masing rumah. Kalau di Wonokerto sudah ton 1 ton, kalau di Pelunturan masih baru Mbak. Jadi dalam 1 bulan itu masih 350 kilo. 350 kilo 1 bulan. Tapi itu langsung dipilah, kemudian kita nanti kita jual. Operasionalnya ya dari situ itu. Mereka sekaligus menciptakan lapangan kerja untuk desa Pelunturan ya Bapak ya. Begitu harapan doa, semoga lancar Bapak untuk bank sampahnya, nanti ketambahan nasabah yang lain bisa 100 tapi bisa jadi 2024 terus 1000 orang begitu kan. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi sampahnya teratasi. Kendalanya gini Mbak, untuk di Pelunturan ini kan sementara untuk penampungan sampahnya itu belum ada, tempat pengelolaannya belum ada. Tersedia ya Bapak ya. Terus selama ini kita masih menggunakan tempat yang dulu untuk isolasi ketika COVID-19 itu kita jadikan gudang di situ. Gudang sampah. Untuk pemilahan. Jadi belum ada tempat. Namun demikian selain kita menyediakan tempat untuk pengelolaan, kita masih merintis, kita juga mengalokasikan dana untuk tempatnya pemilahan itu. Pemilahan sampahnya di situ. Saat ini masih belum ada. Belum mencukupi. Semoga yang di luar sana bisa mendengar aspirasi dari Bapak ya Pak, nanti bisa dipenuhi tempat untuk pengelolaan sampahnya begitu ya. Pak Dwi Bintoro, terima kasih ya Pak. Dan kita menuju ke Kakak Amel yang pakai baju hijau seger-seger uhuy. Selamat apa ya? Pokoknya selamat aja deh. Hari ini luar biasa, Kak Amel sehat ya? Sudah masak? Kak Amelia Pratama ini kapan ya? Ini Ponorogo resik-resik begitu ya? Sudah sesuai dengan jargon kaos yang Anda pakai ya sepertinya. Ponorogo resik-resik ya. Nah, kalau dilihat dari Ponorogo resik-resik, apa tiap hari resik-resik Kak Amel? Iya. Oh begitu ya? Kalau di rumah ya. Nah ini kapan berdirinya Kak Amel? Berdirinya itu di tahun 2018. 2018. Tepatnya bulan November. Tanggal 10 November. Kenapa terbentuk PRR seperti itu? Tiba-tiba atau aduh aku pengen deh buat acara atau komunitas begitu atau seperti apa? Jadi awalnya itu emang pencetusnya. Pencetusnya ini Mbak Eva. Itu aslinya orang Ponorogo, tapi dia stay-nya di Jakarta. Terus dia di Jakarta itu terlalu crowded ya kalau untuk sampah. Terus begitu dia pulang, ternyata Ponorogo juga nggak seperti itu gitu kan. Kesadaran masyarakatnya juga udah mulai berkurang. Terus akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Kebetulan kita satu alma mater ya. Di radio. Begitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Apa yang dia inginkan, saya juga merasa terketuk. Terus akhirnya selain dengan saya, dia juga mengajak teman SD-nya, terus juga dengan teman-teman lain. Akhirnya kita terbentuklah PRR itu dari kalangan yang berbeda-beda. Berarti SDM-nya beda-beda ya di dalamnya. Semuanya berperan penting juga. Ya, mulai dari CEO-nya itu alias pencetusnya itu Mbak Eva, terus juga ada Ibu
Camat Muara juga. Oke, berarti yang terbesar. jadi berbagai macam SDM yang ada di dalam komunitas itu ya. Untuk intinya sendiri, Oke. PRR inti itu sebenarnya 7 orang. Oke. Jadi ada ceweknya 4, cowoknya 3. Oke, jadi ada tim pengurus inti sama nanti ada mungkin komunitasnya ada relawan begitu ya Kak Mel ya? Iya, betul. Oke, begitu Ada ya. volunteernya. Ada volunteernya dari PRR itu. Nah, kalau misalkan bicara tujuan visi sama misi, Kalau tujuannya ya simpel aja sebenarnya. Oke. Pengen melihat mengajak masyarakat itu untuk lebih aware terhadap Oke. lingkungan, Oke. lebih peduli lagi terhadap lingkungan, dan kita ingin juga melihat nggak jauh-jauh deh lingkungan kita sendiri aja biar Oke. lebih bersih gitu. Oke, begitu ya. Kalau sempat aku nonton sih di Instagram ya, Instagram Anda itu banyak sekali PRR tuh kayak di sekolah-sekolah, kayak di tempat umum, kayak gitu. Nah, itu tuh programnya dari PRR atau yang sudah dilakukan atau seperti apa ya? Jadi emang programnya kita itu pertamanya itu emang benar-benar mencuci otak mungkin. Waduh, bisa dibilang. ngeri ya Mbak, ngeri kayaknya ya. Karena emang kalau nggak seperti itu susah ya. Oh, begitu ya. Masyarakat untuk lebih aware terhadap lingkungan itu Oke. susah. Kayak bapak-bapak yang sudah menjelaskan itu kan emang benar-benar sampah. Kalau sampah itu ya emang sampah. Gitu. Iya. Agak susah ya Pak, apalagi Susah, bicara sama sampah SDM. itu berlian. Gitu. Oh iya, Cuma enggak. kalau misalnya kayak mungkin kita yang bergerak di bidang sampah ini, sampah itu sebenarnya berlian. Gitu kan. Kalau misalnya kita PRR itu kan punya, bukan PRR aja sih sebenarnya, kita kan punya slogan 3 itu ya, reuse, reduce, dan juga recycle. Seperti itu. Nah kalau misalnya kita peduli dengan 3 hal itu aja sebenarnya udah mengurangi sampah yang ada. Nah, kalau misalkan bicara sektor apa aja keanggotaan dari PRR Kak, nah itu dari mana aja yang tadi bilang kita kalangannya ya? Jadi volunteernya itu dari mana aja? Dari semua masyarakat, Oke. semua mau dari pejabat Boleh tinggi, ikut ya, berarti boleh. ya? Iya, kalau Oke. misalnya dia mau ya harusnya mau ya, karena kalau misalnya dari pejabat itu kan contoh role model Oke. yang dilihat sama masyarakat. Oke. Nah seperti itu sebenarnya kita mau ajak lebih ke situ. Oke. Jadi biar role model itu masyarakat juga, oh dia aja peduli sama lingkungan, masa kita enggak? Nah, Oh gitu. jadi Nah, semua masyarakat mau. Dan terakhir itu juga kemarin kita gabung sama apa tuh? Pepperlin. Pepilink itu Pepilink itu adalah kelompok peduli lingkungan Oke. dari kalangan oh, itu komunitas yang lain ya Kak Amel ya? Oke. Jadi kita nggak hanya satu komunitas, nggak hanya kita aja, kita juga mengajak komunitas-komunitas yang memang peduli dengan lingkungan untuk ayo yuk beneran kita tuh harus mampu bergerak dan juga memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Oke, jadi cara menghimpunnya adalah melalui beberapa volunteer tadi ya. Nah, selain daripada itu mungkin bisa dicek Instagramnya di apa? Mungkin ada informasi Ponorogo Resi, ada juga sosial media yang lain mungkin? Udah itu aja. Itu aja ya, sementara itu aja. Kalau misalkan mau ada event gitu bisa dicek di Instagramnya sosial media itu ya. Terima kasih Kak Amel, semoga lancar niat baiknya ya Kak Amel ya. Kita balik lagi ke tamu selanjutnya, Ibu yang paling cantik di tengah sendiri Ibu ya, kayaknya sudah pas ya begitu ya. Dari Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, Ibu sehat hari ini. Ibu Dwi Puspitorini STMP, boleh tepuk tangan para penonton yang ada di sini. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Masih kuat, sehat pokoknya ya Bu ya, pokoknya itu ya. Nah, kalau misalkan berbicara tentang kegiatan Dinas PUPKP tahun 2023 Ibu untuk penanganan sampah itu seperti apa Bu? Monggo. Di tahun 2023 ini Dinas PUPKP mendapat program DAK sanitasi khusus yang TPS 3R di 4 lokasi. 4 lokasi. Ya. 4 lokasi. Di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Ya. Di mana saja Ibu? Desa Prajekan, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, ya, terus Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, dan Desa Balong, begitu ya Bu ya. kecamatan. Oh, 3 kecamatan begitu ya. Nggih. Jadi ada program penanganan sampah di pembangunan
TPS 3R. Pembangunan TPS 3R dikhususkan untuk sampah-sampah begitu ya Bu ya. Oke, ada kegiatan lain mungkin Ibu di 2023 saya itu? TPS 3R di bidang sanitasi itu ada pembangunan SPADI S, itu tangki septik individual. Oke, bagaimana itu Ibu? 11 desa. 11 desa. Desanya ada 60 rumah yang mendapat bantuan pembangunan tangki septik individu. Itu seperti apa Ibu programnya? Membangunkan kamar mandi, WC, dengan tangki septiknya per rumah. Per rumah, oh begitu. Satu unit Ibu ya, dibangunkan kamar mandi seperti itu? Iya. Oh begitu, untuk rumah tangga begitu Ibu ya? NPR. Seperti apa itu Ibu? NPR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Oh begitu, jadi masyarakat berpenghasilan rendah. Oke Bu, nanti dibangunkan kamar mandi ya Ibu ya, 60 rumah tangga ya per desa. Per desanya. Oke, begitu ya Bu ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu dari kegiatan Dinas PUPKP 2023? Sanitasi ada air minum. Air minum, DAK air minum. Itu ada di 10 desa. 10 desa. Jaringan perpipaan sama tandon. Oh, jadi diberikan tandon dan juga jaringan perpipaan. Sampai ke rumah SR-nya. SR-nya begitu. Air bersih ya Ibu ya khususnya. Kalau misalkan posisi keadaan Ponorogo yang seperti ini malah bagaimana Ibu? Karena kan Ponorogo luar biasa panas ini ya, tidak ada hujan. Gimana Ibu? Berarti memang program itu sangat membantu sekali untuk masyarakat Ibu ya, begitu ya. Apakah ada tambahan program lain dari Dinas PUPKP? Sementara itu saja ya Bu ya. Semoga lancar Ibu Dwi, sehat. Bu Dwi membidangi beberapa bidang di bawahnya berarti ya? 3 bidang. 3 bidang ya Bu ya. Bidang sanitasi, bidang air minum, sama bidang prasarana lingkungan. Oh begitu ya, oke. Semoga lancar Ibu ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk materi yang dari Dinas PUPKP Ponorogo. Semoga lancar dan kita ke kakak cantik yang jauh-jauh ya dari Surabaya. Waduh, ini mama cantik yang masih luar biasa. Dari BPPW Jawa Timur. Ini boleh diucapkan selamat datang di Ponorogo, Mbak. Sudah beberapa kali ke Ponorogo atau baru sekali? Sudah sering ya. Oh sudah sering. Saya yang belum terlihat Mbak kayaknya ya. Mbak Mika Yuwanita STMT, boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang di sini. Yusnita atau Yuwanita? Yuwanita ya. Panggilannya Yuwanita atau Mika? Tetap panggilan terdepan ya Mbak Mika ya. Mbak Mika aslinya Surabaya? Enggak, kalau aslinya sih Probolinggo. Oh, Probolinggo, begitu. Kerja di Surabaya. Ke Ponorogo sudah beberapa kali ya Mbak? Sudah sering ya? Sudah sering ya, oke. Kalau pertanyaan saya adalah makanan favorit yang di Ponorogo Mbak Mika? Oh itu ada. Apa? Apa Ibu? Apa? Arah mau ke Madiun itu. Arah mau ke Madiun, sate. Ayam. Oh ayam goreng ya. Oke, ayam goreng ya khas Ponorogo, ayam kampung ya Kak ya. Oke ya. Oh begitu ya, minta dibeliin tambah. Nanti sama aku. Mbak Mika, ini luar biasa di Ponorogo sudah beberapa kali, sudah mampir ke Dinas PUPKP Ponorogo sudah beberapa kali juga. Sudah kenal sama teman-teman di PUPKP Ponorogo juga. Kalau sudah ke Pak Dwi sama Pak Nanang, sudah pernah ke desa tersebut atau belum? Belum ya? Oh, masih kota-kota saja ya Mbak. Semoga nanti Pak Nanang sama Pak Dwi bisa mengundang Mbak Mika ya. Nanti bisa komunikasi tentang perihal BPPW ya Mbak ya, boleh. Nah ini dari BPPW Jawa Timur, bagaimana kebijakan persampahan dari pusat Mbak Mika? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sobat DPUPKP yang di Ponorogo, monggo. Baik, terima kasih kesempatannya. Oke, Mbak Mika. Di Sobat DPUPKP Ponorogo. Oke, boleh. Ya, jadi dari tadi kita selalu berbicara masalah sampah. Dan kebetulan saya dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Sebenarnya kami ini kepanjang tanganan dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, begitu. Pusat, cuman kami bertempat di provinsi. Jadi kalau terkait dengan kebijakan, memang sampai dengan saat ini kita diminta untuk seperti tadi Bapak-Bapak sampaikan, kemudian Mbak Amel menyampaikan bahwa sampah itu perlu dikelola. Karena memang ada target-target dari pusat. Kalau saya bisa lihat di kerpean saya,
ini target kita sampai dengan 2024 itu 100% harus terkelola. Oh begitu. Kemudian target tidak ada TPA di tahun 2045, yang artinya sampah itu harus selesai di masing-masing rumah tangga. Jadi bagus sekali tadi ada program TPS 3R, sampah, kemudian kegiatan tadi Mbak Ame yang sampaikan, bersih itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola sampah dari rumah. Nah di balai sendiri sebenarnya tidak hanya kegiatan TPS 3R, tapi kami juga terkait dengan yang sektor lebih luas, gitu ya. Untuk sampah kita sampai bisa memfasilitasi pembangunan TPA, tempat pemrosesan akhir sampahnya. Nah kebetulan di Ponorogo ini sudah dibangun, cuman sudah overload beberapa kali. Pemda Kabupaten Ponorogo mengajukan pembangunan baru, cuman RC-nya masih belum terpenuhi, jadi masih perlu adanya review begitu. Jadi belum bisa kita fasilitasi ke depannya. Nah dengan adanya kegiatan ini sebenarnya sangat menginformasikan gitu ya ke teman-teman semua, baik di Ponorogo ataupun di kecamatan-kecamatan, desa-desa. Sebenarnya banyak sekali program dari pemerintah pusat. Tadi disebutkan oleh Bu Dwi dari program DAK gitu ya. Ada program DAK yang tidak hanya dari sektor sanitasi, air minum, dan juga persampahan. Kemudian dari kegiatan reguler yang dari kami itu juga ada pembangunan TPS 3R. Nah untuk di Ponorogo ini ada 9 TPS 3R yang dibangun mulai tahun 2015 sampai dengan 2023 ini. Nah dari 9 itu ada yang beroperasi dengan baik, ada yang cukup, ada yang masih belum beroperasi juga. Ini jadi PR ya Bu. Untuk bisa nanti meningkatkan kapasitas dari pengelola TPS 3R yang sudah terbangun melalui dana APBN itu, agar bisa dimanfaatkan kembali. Nah kebetulan memang untuk TPS 3R lewat dana DAK tahun ini memang tahun terakhir, kecuali kabupaten kota tersebut mengusulkan program DAK PPKT. Jadi DAK PPKT itu untuk DAK yang sektornya lebih ke kolaborasi. Jadi ada air minum, ada persampahan, ada lingkungannya, kemudian ada perumahannya, dan itu kolaborasi baru kita bisa mengajukan untuk TPS 3R. Itu yang untuk 2024. Tapi untuk kabupaten kota masih bisa mengusulkan program reguler untuk TPS 3R lewat dana APBN murni. Jadi itu sih, jadi untuk program-program terkait dengan persampahan, kemudian tadi juga disinggung air minum, itu juga dari tempat kami juga. Jadi tidak hanya persampahan, air minum juga ada Pamsimas, kemudian terkait sama LPK, jadi terkait sama lembaga keagamaan ya. Jadi kita memfasilitasi beberapa LPK yang ada di Ponorogo juga ada, dengan membangun tangki septik, kemudian tempat mandi cucinya juga. Ya ada beberapa kegiatan yang berbasis masyarakat. Banyak kendala di lapangan nih berarti ya Mbak ya? Kalau sebenarnya lebih ke duit ya, duit dalam menyiapkan. Jadi Mbaknya tinggal ini aja ya, tinggal eksekusi aja ya. Ketika kriterianya, persyaratannya sudah terlengkapi semua, kita verifikasi, sudah lolos ya kita salurkan dananya. Dibaik-baikin aja Ibu ya, Mbak Mikanya ya Bu, biar nanti tersalurkan begitu ya. Jadi memang TPS tempat pembuangan sampah itu memang harus benar-benar dikelola ya Mbak ya. Jadi memang tidak 2024 2045 ya? 2024 itu pengelolaan sampah itu harus 100% gitu ya. Yang 100% pokoknya harus dikelola. Yang Mbak bilang tadi yang 2045 itu yang benar-benar nggak ada TPS ya Mbak ya? TPA nggak ada. Jadi memang harus sampai itu sudah benar-benar TPS 3R, TPST, bank sampah dan lain-lain. TPA tuh. Jadi yang hanya bisa dibuang ke TPA itu benar-benar residunya saja. Hanya 5%. Kalau sekarang mungkin hampir keseluruhan ya, karena masih ada kecamatan atau desa-desa tertentu yang belum ada TPS 3R. Hanya TPS saja, jadi hanya ada kontainer, yang kontainer itu langsung dibuang ke TPA. Nah itu kan tidak terolah berarti sampahnya, hanya diproses di TPA. Nah ini di tahun 2045 itu harapannya hanya residunya saja, bukan sampahnya ya Mbak ya. Jadi tadi sudah dikelola oleh bank sampah, sudah dikelola oleh TPS 3R. Jadi yang benar-benar residu itu yang boleh diolah di TPA.
kita harus siap-siap Pak Nanang ya sama Pak Dwi untuk 2045. Jadi 2045 sudah benar-benar tidak boleh ada TPA, pembangunan TPA kembali ya Mbak ya, begitu. Ada yang mungkin pesan dari Mbak BPPW untuk teman-teman di Ponorogo mungkin? Oke, kalau pesannya sebenarnya tingkat sanitasi di Ponorogo kita tidak hanya memfasilitasi persampahan, sekali lagi kami dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur kita ada beberapa program yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman Ponorogo, baik itu sektor persampahan, air limbah, dan juga air minumnya. Jadi silahkan dimanfaatkan, disiapkan semua readiness kriterianya. Kalau sudah siap kita bisa langsung eksekusi. Boleh informasi sosial media dari BPPW? Oh ada. Ada di BPPW Jawa Timur. Jawa Timur. Instagram atau sosial media semua menggunakan itu? Instagram aja. Instagram aja. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Mika, Bapak Ibu. Saya jadi terkesima begitu ya. Mbak Mika terima kasih, Ibu Dwi terima kasih, Mbak Amel terima kasih. Saya mau cek dulu. Pokoknya semuanya harapan dan juga doa bisa lancar ya. Nah ini Mbak Mika, ini balik lagi ke Mbak Mika sedikit saja boleh ya Mbak Mika ya. Gimana nih Mbak Mika ngelihat program sanitasi di Ponorogo tadi? Kita balik lagi sedikit saja, monggo. Kalau di Ponorogo tadi kita sudah ada beberapa teman. Tadi saya kesini nggak sendiri gitu ya, juga ada tim saya yang ada ke lokasi SPAL DT dan juga SPAL DS gitu ya, untuk melihat bagaimana keberfungsian dari Ponorogo ini, infrastruktur yang sudah kita bangun apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah itu hasilnya masih belum terekam. Oh begitu. Jadi, tapi melihat sekilas saja. Sekilas saja. Ada beberapa memang yang perlu dibenahi ya, karena memang ada PR dari yang terbangun dari 2015 sampai dengan 2023 ini. Jadi memang harus ada effort dari pemerintah Kabupaten Ponorogo agar infrastruktur yang sudah terbangun bisa dioptimalkan. Ini kabarnya kalau Ponorogo paling banyak dibantu sanitasinya dari PUPR ya Mbak ya? Iya nggak? Iya begitu. Begitu, terima kasih Mbak Mika. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang ada di studio hari ini, luar biasa. Pokoknya ya, harapannya juga doa semoga Mas Nanang sehat, lancar, Bapak semoga banyak nasabahnya, Mbak Amel juga di komunitas itu juga semakin sehat, lancar, karena itu komunitas sosial yang membawa kebaikan ya Kak Amel ya. Jadi dimulai dari diri sendiri, rumah tangga dan sebegitunya. Ibu, saya jadi terpanggil Mbak. Ibu juga sehat ya Ibu. Semoga lancar programnya Mbak. Nanti pulangnya hati-hati ya. Oke, Sobat DPU PKP Ponorogo, mengolah sampah dari diri sendiri, rumah tangga, desa. Pokoknya itu agar memang kita mengurangi tertumpuknya sampah di TPA ya Mbak. Karena memang Ponorogo sudah ada informasi udah hampir penuh begitu ya. Terima kasih Sobat DPU PKP Ponorogo, terima kasih. Boleh dadah dulu semuanya, dadah. Terima kasih.